Halo, perkenalkan, namaku Purwo. Nama lengkapku Purwo Nuhan Imam Prasetyo. Baik, perkenalkan saya Arya Nugroho Raharjo. Di sini saya dan Kak Purwo punya permainan seru untuk anak-anak. Apakah kalian siap? Jadi kami merancang pembelajaran dalam bentuk permainan yang sangat keren. Nama permainannya adalah Petualangan Konsentrasi. Aku bisa diam dan fokus. Permainan ini adalah media belajar yang dirancang untuk melatih kemampuan fungsi eksekutif anak usia 4 sampai 6 tahun, yaitu kemampuan otak yang membantu kita mengatur diri sendiri saat belajar dan bermain. Salah satunya masalah hiperaktif. Ada tiga aspek yang dikembangkan dalam permainan ini. Yang pertama adalah dari inhibitory control. Inhibitory control ini adalah kemampuan untuk menahan dan menghentikan gerakan tubuh secara tiba-tiba, serta mengontrol dorongan untuk terus bergerak ketika saatnya harus diam. Dalam permainan ini, anak akan berlatih berhenti mendadak ketika dinosaurus mulai berbalik. Yang kedua adalah sustain attention atau mempertahankan perhatian. Ini artinya anak belajar untuk terus fokus memperhatikan pergerakan dinosaurus dari awal sampai akhir permainan tanpa mudah terganggu oleh hal lain yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga adalah aspek pada working memory atau memori kerja. Ini adalah kemampuan untuk mengingat dan menerapkan aturan permainan secara konsisten sepanjang sesi berlangsung tanpa harus selalu diingatkan oleh guru atau fasilitator. 3. Kemampuan ini adalah bagian penting dari tumbuh kembang otak anak usia dini, dan permainan hari ini dirancang sedemikian rupa khusus agar mereka dapat melatihnya sambil bersenang-senang. Sekarang, Kak Purwo akan menjelaskan materi-materi di balik permainan kita hari ini. Ada 4 materi utama yang menjadi dasar dari rancangan pembelajaran ini. Dalam permainan ini, anak-anak tidak hanya sekedar mendengarkan guru, namun anak-anak di sini adalah pelaku utama. Anak-anak bisa bergerak, mengambil keputusan sendiri, dan juga menyelesaikan misi itu sendiri. Guru berperan sebagai narator cerita dan fasilitator. Instruksi disampaikan melalui musik dan peluit, bukan perintah langsung yang berulang. Ini memastikan anak-anak belajar secara aktif dan menyenangkan, karena anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung yang bermakna. Permainan ini menggunakan konsep child-centered learning. Regulation adalah kemampuan untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilaku sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Dalam permainan ini, aspek self-regulation yang dilatih secara langsung adalah inhibitory control. Ini adalah kemampuan menghambat respons impulsif. Saat dinosaurus berbalik, anak-anak harus langsung berhenti dan diam, meskipun tubuh masih ingin terus bergerak. Melatih kemampuan menginterupsi gerakan yang sedang berjalan, sebagai bentuk pengendalian diri yang sangat mendasar. Kemudian, pada sustained attention atau lebih tepatnya attention span adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan fokus pada suatu tugas dalam jangka waktu tertentu. Pada usia 4-6 tahun, bagian otak yang mengatur perhatian yaitu prefrontal cortex masih dalam tahap berkembang. Itulah sebabnya anak usia dini mudah sekali teralihkan. Namun, perhatian bisa bertahan lebih lama jika aktivitasnya menarik dan menyenangkan. Itulah mengapa konsep rancangan dalam pembelajaran dalam bentuk permainan ini menggunakan konsep petualangan hutan purba, kostum dinosaurus, musik imersif, dan juga suasana di dalam hutan agar anak-anak bisa terlibat lebih aktif dan menyenangkan. Working memory adalah kemampuan untuk menyimpan dan menggunakan informasi secara sementara dalam pikiran untuk mendukung tugas yang sedang dilakukan, seperti memahami instruksi, mengingat aturan, dan mengambil keputusan yang tepat. Pada masa prasekolah, working memory berkembang pesat dan menjadi salah satu komponen utama kecerdasan belajar anak. Dalam permainan ini, working memory dilatih melalui instruksi cerita pengantar yang disampaikan guru sebelum permainan dimulai, dan diperkuat oleh narasi yang terus berjalan selama sesi permainan berlangsung. Persiapan dimulai dengan
Guru menyiapkan dan mengkondisikan lingkungan permainan dengan memilih lokasi yang fleksibel, di dalam kelas atau tempat yang luas seperti aula, lapangan, atau halaman sekolah. Kemudian, menata area dengan menggeser kursi agar tersedia ruang gerak yang luas dan aman. Persiapan selanjutnya adalah guru memastikan kebersihan serta keamanan area dari benda berbahaya agar siswa dapat melakukan permainan dengan aman dan nyaman sesuai yang diharapkan. Persiapan dilanjutkan dengan menambahkan properti pendukung seperti pohon dan batu dari karton untuk menciptakan suasana petualangan di hutan yang menarik bagi anak-anak. Selanjutnya, guru menyiapkan kostum sederhana dinosaurus yang akan dikenakan selama permainan berlangsung, guna meningkatkan daya tarik dan imajinasi anak terhadap alur cerita permainan. Selanjutnya, guru mempersiapkan pengeras suara beserta perangkat pendukung, seperti telepon genggam atau laptop, yang digunakan untuk memutar efek suara dan musik bertemakan hutan belantara guna mendukung jalannya permainan agar lebih terasa. Guru mengkondisikan peserta didik untuk duduk dengan rapi dan nyaman di hadapan guru sebelum kegiatan dimulai. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan, termasuk tujuan, aturan dasar permainan, dan peran peserta didik selama permainan berlangsung. Kemudian, guru lain yang bertugas sebagai narator menyampaikan cerita pengantar mengenai petualangan di hutan yang dihuni oleh dinosaurus. Penyampaian cerita didukung dengan suara latar bertemakan hutan untuk membantu membangun suasana dan imajinasi si anak. Kemudian, guru menjelaskan bahwa peserta didik berperan sebagai sekelompok penjelajah yang sedang berusaha keluar dari hutan dan menjalankan misi mengalahkan dinosaurus tanpa tertangkap olehnya. Guru memastikan seluruh peserta didik memahami alur permainan, aturan yang harus dipatuhi, serta tujuan yang harus dicapai sebelum permainan dimulai. Pelaksanaan permainan dimulai dengan guru menata kursi-kursi di area permainan mengelilingi posisi dinosaurus dengan jarak yang cukup lega, sehingga menyerupai rintangan berupa pepohonan atau bagian-bagian hutan yang harus dilewati oleh peserta didik. Dilanjutkan dengan guru yang mengenakan kostum dinosaurus berdiri di bagian tengah area permainan, sementara peserta didik berada di titik awal yang telah ditentukan. Guru menjelaskan kembali aturan utama permainan, yaitu peserta didik hanya boleh bergerak ketika dinosaurus tidak melihat ke arah mereka, dan harus berhenti serta diam ketika dinosaurus menghadap ke arah mereka. Peserta didik dapat memulai permainan dengan berjalan perlahan dan mengendap-endap, mengikuti jalur yang telah ditentukan menuju lokasi pengambilan pedang. Selama perjalanan, peserta didik diharapkan mampu memperhatikan gerakan dinosaurus dengan penuh konsentrasi agar tidak tertangkap saat bergerak. Ketika dinosaurus membelakangi peserta didik atau tidak melihat ke arah mereka, peserta didik diperbolehkan melanjutkan perjalanan secara perlahan menuju tujuan berikutnya.
Ketika dinosaurus menghadap ke arah peserta didik, seluruh peserta didik harus segera menghentikan gerakan dan tetap diam hingga mendapat kesempatan untuk bergerak kembali. Guru memanfaatkan efek suara sebagai penanda jalannya permainan. Suara langkah kaki yang perlahan dan mengendap-endap digunakan sebagai tanda bahwa peserta didik boleh bergerak. Guru memutar suara dentuman yang menegangkan sebagai tanda bahwa dinosaurus sedang memperhatikan peserta didik dan seluruh peserta didik harus berhenti bergerak. Setelah berhasil melewati area dinosaurus, peserta didik melanjutkan perjalanan menuju lokasi pedang sambil tetap mematuhi aturan permainan. Setibanya di lokasi pedang, peserta didik melaksanakan misi dengan menjatuhkan karton bergambar hati yang menjadi simbol kehidupan dinosaurus. Permainan berakhir ketika seluruh karton bergambar hati berhasil dijatuhkan. Pada saat tersebut, dinosaurus dinyatakan kalah. Sedangkan para penjelajah dinyatakan berhasil menyelesaikan misi dan keluar dari hutan dengan selamat. Kemudian, pada sustained attention atau lebih tepatnya attention span adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan fokus pada suatu tugas dalam jangka waktu tertentu. Pada usia 4-6 tahun, bagian otak yang mengatur perhatian yaitu prefrontal cortex masih dalam tahap berkembang. Itulah sebabnya anak usia dini mudah sekali teralihkan. Namun, perhatian bisa bertahan lebih lama jika aktivitasnya menarik dan menyenangkan. Petualangan konsentrasi Aku Bisa Diam ini dihadirkan melalui konsep permainan dalam hutan, dinosaurus, dan fantasi. Konsep melibatkan proses imajinasi ini efektif untuk secara natural menarik minat anak-anak dalam memusatkan fokusnya. Selain itu, dinosaurus merupakan tema yang unik bagi anak-anak, mengacu pada konsep fisiologis yang dimiliki oleh hewan purba tersebut, yang tentunya jarang disaksikan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Proses eksplorasi sederhana mengenai dinosaurus ini diharapkan dapat memantik minat dan rasa keingintahuan pada anak terhadap permainan dengan tema yang serupa. Dua aspek motivasi yang terdapat pada bagian proses dan penyelesaian kegiatan ini diharapkan dapat tersampaikan kepada anak-anak agar mereka mau dan tertarik untuk melakukan kegiatan belajar sambil bermain ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang petualangan konsentrasi Aku Bisa Diam melalui permainan petualangan hutan purba yang telah kita rancang ini. Nah, anak-anak ini bisa dilatih dalam 3 aspek, yang mana ini berfungsi dalam fungsi eksekutif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dari inhibitory control, yang mana untuk menghentikan gerakan secara tiba-tiba dan menahan impuls. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah sustain attention, pada contohnya itu mempertahankan fokus dan perhatian sepanjang sesi. Dan yang ketiga, working memory, mengingat dan menerapkan aturan permainan secara konsisten. Semua ini dilakukan melalui pendekatan child-centered learning, di mana anak-anak adalah pelaku aktif, bukan pendengar pasif. Kami berharap melalui permainan yang menyenangkan ini, anak-anak bisa tumbuh menjadi anak yang mampu menjaga fokus ketika beraktivitas dalam hal apapun yang ia kerjakan. Terima kasih. Terima kasih.